Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. Peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. Itukah suara kebenaran? Hah? Itukah suara kebenaran peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan? Kita lanjutkan lagi. Yang terjadi pada kami, ya, terjadi pada kami bertiga ditambah dengan Bapak Rizal Fadilah, kemudian sesama ibu juga, Ibu Kurnia Tri Rayani. Sama ibu siapa lagi itu? Sudah alami, ya. Kami perlu sampaikan bahwa kriminalisasi tersebut berlangsung betul-betul di luar kemanusiaan. Jadi siapa yang kriminalisasi? Kurnia Tri Rayani terutama, beliau dalam keadaan sakit berat, tetapi masih dipaksa bahkan sampai tengah malam untuk dilakukan pemeriksaan. Padahal itu masih dalam kerangka klarifikasi. Demikian juga dengan saya dan teman-teman semuanya. Sakit berat katanya Ibu Kurnia. Ya. Jadi ketika dia dipanggil mau klarifikasi, Ibu Kurnia dalam keadaan sakit berat. Tapi apa yang kita lihat di TV, di siarannya Rakyat Bersuara, ya, atau di media-media lain, di kegiatan-kegiatan lain, Ibu Kurnia ini tidak pernah kita lihat sakit. Bahkan siaran live dia ada sampai tengah malam, ya, dia mengikuti siaran itu, ya. Rakyat Bersuara ketika diundang, ya, sebagai narasumber, mampu juga dia berdebat dengan seorang narasumber lain yang dalam hal ini adalah Fitra Romadhoni, ya. Di situ dia tidak sakit gitu loh, dan di peristiwa-peristiwa lain dia mampu teriak-teriak dan tidak sakit. Begitu hanya klarifikasi katanya tadi, hanya klarifikasi dari Polda Metro Jaya, dia langsung sakit keras. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan lagi. Dan itu sungguh sangat berbeda, terjadi diskriminasi di mana kami diperiksa belasan jam, tetapi seorang terlapor sesama warga negara Indonesia yang dilaporkan di Baraskrim hanya diperiksa selama 50 menit, bahkan 1 jam kurang. Itu betul-betul melanggar hak asasi manusia. Karena kami dengan saudara Joko Widodo itu sama sebagai sesama warga negara, tetapi jelas kami mendapatkan diskriminasi hukum. Dia bilang lagi kami melakukan diskriminasi. Nah, dilanjutkan lagi sama dia, diulang, mendapatkan diskriminasi katanya. Diskriminasi apa gitu loh? Pemeriksaan itu kan bukan sesuai permintaan daripada yang diperiksa, sesuai dengan kebutuhan si pemeriksa, ya. Dan jika Bapak Jokowi hanya diperiksa 55 menit, mereka belasan jam, itu bisa diterima kok, bisa diterima, ya. Karena tuduhan mereka itu kan ijazah palsu, ya. Hal yang paling mendasar nanti kalau ditanya dasarnya tuduhan ijazah palsu itu apa, ya kan bisa dijawab berbelit-belit, seperti mereka ini yang selalu konferensi pers terlalu rajin, ya, diundang kemana-mana rajin, menyuarakan itu aja, ya, mereka bisa gitu loh. Tiba-tiba dipanggil katanya diskriminasi, dilaporkan kriminalisasi, ya. Jadi semua apa maunya mereka gitu loh. Begitu mereka yang dilaporkan jadi lain ceritanya. Nah, tadi dibilang diskriminasi, pelanggaran hak asasi. Nah, kalau Bapak Jokowi diperiksa hanya 55 menit, saya rasa itu juga sudah terlalu lama gitu loh. Sudah terlalu lama, karena dia akan, dari pemeriksaan itu saya bisa melihat mereka menunjukkan bukti-buktinya langsung. Ya, kenapa Bapak Jokowi melaporkan atau kenapa dia dilaporkan? Ya, ditunjukkan buktinya, ini buktinya. Loh, ini peristiwanya. Orang-orang meneriakkan, yang memfitnah saya, menyatakan ijazahnya palsu. Dan ini ijazah saya. Coba cek, periksa saja ijazah saya. Apalagi yang mau ditanyakan oleh pihak Bareskrim? Apalagi mau ditanyakan? Nggak ada.
Bapak Jokowi juga tidak pernah ya berbicara kepada media. Bapak Jokowi jarang berbicara kepada media. Bapak Jokowi tidak pernah juga merespon orang-orang ini. Bapak Jokowi tidak pernah melontarkan kata-kata yang memojokkan orang-orang ini semua. Jadi polisi mau periksa apa kepada Bapak Jokowi? Nggak ada gitu loh. Nah, kepada mereka kalau bisa berapa jam itu, belasan jam katanya, itu saya rasa masih kurang gitu loh. Mereka ini kan sudah banyak melakukan menyampaikan narasi-narasi lah, ya, entah di mana-mana, setiap kesempatan mereka bernarasi, ya, di UGM mendatangi rumahnya Bapak Jokowi, ya, terus di setiap konferensi pers seperti ini, ya, dan mereka mempublikasikan semuanya itu. Nah, itu kan akan ditanyakan oleh pihak Bareskrim, karena mereka menyampaikan semuanya itu ke publik gitu loh. Dasarnya apa gitu? Begitu ditanya tentang ijazahnya Bapak Jokowi mereka tuduh palsu. Yang palsunya mana? Bukti palsunya mana? Kan itu bisa berjam-jam kalau tidak terjawab gitu loh, ya kan? Kalau tidak terjawab, mana yang palsunya? Menurut kami yang dia pegang lah, bagaimana, ya kan? Mereka menyuarakan seperti sekarang kriminalisasinya di mana gitu loh? Kalau dia dilaporkan oleh Bapak Jokowi jadi kriminalisasi, mereka melaporkan Bapak Jokowi nggak dibilang kriminalisasi kepada Bapak Jokowi. Mereka menyebarkan, mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, itu bukan fitnah. Mereka bilang itu bukan fitnah. Mereka mengatakan itu tugas kami sebagai sebagai ilmuwan, ya, sebagai akademisi, sebagai apalagi pakar, itu tugas kami. Tugasnya apa? Memfitnah orang gitu loh. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada publik, di mana penelitian itu belum mendapatkan validasi, kan begitu ya, penelitian belum mendapatkan validasi dari institusi yang sah, yang resmi di negara ini, emang bisa diumumkan. Ketika dulu di masa COVID, dokter Terawan ya memberikan vaksin dan segala, ketika dia menyampaikan itu tidak divalidasi, ya selesai, ya, dia tidak bisa memaksakan itu bahwa ini bisa, nggak bisa, harus tetap divalidasi oleh bagian yang berkompeten. Nah, ketika orang ini menyampaikan ijazahnya Bapak Jokowi palsu, ya, nah, cara mereka meneliti itu berdasarkan apa? Emang mereka menunjukkan berdasarkan apa mereka meneliti ijazah Bapak Jokowi sehingga dikatakan palsu? Dan ijazahnya yang diteliti atau kopiannya atau print-printannya, ya kan? Jadi kalau mereka ini diperiksa belasan jam, bagi saya mungkin masih terlalu singkat gitu loh, ya, masih terlalu singkat, karena tidak didapatkan apa yang semestinya oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, ya. Yang palsunya mana, nggak bisa ditunjukin. Nah, kalau Bapak Jokowi langsung, Bapak mana ijazahnya? Ini saya punya ijazah. Mereka katakan palsu, periksa saja, selesai. Ya, kalau ditanya, kalau waktu itu nggak bawa ijazah dia, nanti saya antar. Pokoknya saya ada ijazah saya itu asli. Ya, oke, beres sampai di situ. Yang mau diperiksa tentang statement Bapak Jokowi nggak ada. Bapak Jokowi tidak pernah menjelek-jelekan orang ini, tapi mereka selalu memberikan narasi-narasi yang tidak enak, dan itu perlu dipertanyakan. Ya, berjam-jam lah, peristiwanya bukan satu peristiwa, banyak peristiwa yang mereka melakukan narasi itu. Seperti si Rizal Fadila itu gantung Jokowi katanya, itu kan perlu diperiksa itu orang. Periksanya hanya 1 jam orang begituan? Ya enggak lah, malah kalau bisa langsung diitukan juga lah, dipertegas apa maksud dan tujuan dia mengatakan gantung Jokowi. Jadi jangan bilang kriminalisasi, ya Bu.